Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan di hari weekend ini. Makin kuat mental, makin semangat. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Alhamdulillah 22 pinjol macet parah. Dan yang punya kredit macet ternyata sudah diasuransikan oleh Pak Prabowo. Nih bagi yang belum update, kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya update untuk penipuan DC lagi. Nah ini buat teman-teman semuanya yang mungkin awam dengan kata-kata dari DC-DC-nya yang seolah-olah ini seperti data apa, ini data apa. Nah ada seorang teman mengatakan bahwa dia dapetin WA dari DC-nya yang mengatakan bahwa saat ini nomor di HP-nya sudah mulai diretas dan nomor-nomor lainnya dalam antrian untuk dihubungin keluar kondar. Nah bentuknya seperti ini teman-teman. Ini ya teman-teman ya bentuknya. Apa foto saya disebar ke semua kontak galbay pinjam duit. Ini ada tulisannya action plan, penagihan ke kontak darurat tempat kerja. Nomornya ini, izinkan kontak akses nasabah. Kemudian ada informasi terkait kontak yang sering dihubungi. Tapi kalau kita lihat lagi di sini, ini ada nomor telepon dengan kode bintang. Nah ada yang bertanya, ini bener nggak kalau pinjam duit sekarang sudah akses semua nomor-nomor telepon yang ada di HP kita, terus yang sering kita hubungin, dan mereka langsung meretas selfie kita, verifikasi wajah, terus akses tempat kerja. Ini bener nggak? Nah jawaban dari saya, kalau kalian dapatkan WA, email ataupun bentuk yang seperti ini dari DC, itu jawabannya adalah hoax. Ini hanya kerjaan para DC-nya saja yang dia buat catatan sendiri di Excel. Jadi tidak perlu ditakutin karena untuk peretasan bentuknya nggak seperti ini teman-teman. Nah mungkin kalian pernah nonton film-film action di Hollywood atau apapun ya, pasti akan menemukan coding-coding yang seperti ini. Nah bentuk coding yang seperti ini itu adalah benar untuk peretasan. Jadi kalau seandainya masih kata-kata yang model seperti itu semua masih hoax-hoaxnya DC saja dan hanya pencatatan DC biasa saja yang tidak ada kaitannya dengan peretasan di HP kalian. Jadi itu semua akal-akalan DC, jangan ditanggapin dan jangan dibawa stres kalau dapatkan email atau WA seperti itu. Ya buat yang masih ketakutan ataupun baru galbay terus ketakutan dengan WA DC-nya, semua ini saya katakan tidak akan terjadi apa-apa. Dan buat yang menanyakan masalah judul Mbak Desi hari ini modelnya seperti ini, katanya galbay itu aman, katanya galbay itu diasuransikan. Besok katanya ada lagi yang mengatakan bahwa ternyata galbay di pinjol ini parah segala macam. Nih buat teman-teman semuanya, saya minta buat kalian tolong untuk melihat video saya dari awal sampai akhir. Saya sampai hari ini masih mengatakan bahwa tidak akan mungkin saya mengucapkan di sini bahwa galbay itu masih aman kalau tidak ada banyak orang yang ternyata galbay sampai hari ini. Selama ini saya ngonten, mereka terus ngikutin saya dan masih aman sampai hari ini, termasuk saya sendiri. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kalau saya bilang bahwa galbay itu aman, bukan berarti kalian aman dari teroran. Tetap teroran itu pasti ada. Ya, untuk vlog saya yang sebelum ini saya katakan ada beberapa ancaman DC, itu bukan berarti untuk menakutin kalian. Hanya untuk update bahwa seandainya kalian terima teroran seperti ini, itu masih aman. Ya, jadi kalian nggak kaget lagi. Oh ya, kemarin udah diinformasikan kok sama Mbak Desi bahwa galbaynya ini nanti akan jadi seperti ini. Dan sejauh ini masih aman. Gitu teman-teman ya, tolong berpikir positif dan semoga kalian bisa mengambil intisari dari semua vlog-vlog YouTube saya. Gitu ya. Lanjut lagi teman-teman. Untuk saya informasikan sekali lagi, nih kemarin di awal-awal pelantikan ya Pak Prabowo sudah menginformasikan bahwa akan melunaskan semua hutang-hutang macet, yaitu UMKM, nelayan, petani dan pengusaha yang hutangnya macet dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, ternyata hutang ini sudah dilunaskan melalui asuransi. Nah ini dia informasinya teman-teman ya. Asuransi sudah bayar kredit macet UMKM yang dihapus buku. Pengamat mengatakan ada celah untuk klaim recovery. Recovery itu perbaikan hutang gitu teman-teman ya. Nah kita baca dulu isinya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Subianto telah menaikkan atau menandatangani peraturan pemerintah PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya pada 5 November 2024. Kepala negara mengatakan aturan tersebut dibuat setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Wah, berarti teman-teman semuanya ya, di sini kata-kata informasinya yang bisa kita dapat adalah hutang-hutang kredit macet yang selama ini kita ketahui yang dihapus bukukan kalau seandainya hilang di strik OJK, sudah pasti itu akan dibayarkan oleh asuransi. Itu poin yang pertama. Ini tidak bisa ditentukan waktunya kapan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo ini berarti menerima aspirasi kita ketika memang seluruh kelompok masyarakat itu datang langsung ke istananya mengutarakan bahwa saat ini emang kesulitan untuk membayar hutang. Nah, ini bisa sekali kita ajukan untuk pinjol. Karena hutang-hutang kredit macet untuk UMKM ini adalah hutang-hutang lama yang memang dari tahun-tahun sebelumnya tidak terbayarkan sehingga mungkin berdampak pada sekarang, dan ini akan terjadi juga pada yang galbay-galbay dipinjol. Ini bisa sekali teman-teman ya, yang mungkin ada wilayah di daerahnya dekat Jakarta yang kalian mau bergerak selain ke istananya Pak Wapres, bisa langsung menemuin Pak Prabowo agar mendengarkan aspirasi para masyarakatnya. Mumpung saat ini baru saja dilantik, baru menunjukkan kinerjanya untuk 100 hari kerja, ayo naikkan lagi pinjol agar benar-benar segera diatasi oleh Pak Prabowo. Walaupun kita tahu saat ini sudah ditunjuklah kepala dari Komdiji untuk mengatasi masalah judul dan pinjol, tapi kita juga meminta action bagaimana untuk yang kredit macet selama ini akibat bunga pinjol yang terlalu besar. Semoga ada solusinya ya teman-teman ya, seperti penghapus bukukan hutang-hutang yang diasuransikan seperti ini. Nah, di vlog sebelumnya juga saya mengatakan bahwa di tahun 2025 Kepala Asuransi mengungkapkan semoga segera terrealisasi bahwa semua hutang wajib diasuransikan agar nantinya ketika ada pasangan muda baru yang mengambil KUR atau mengambil KPR itu sudah di backup oleh asuransi. Nah, ini jelas sekali teman-teman ya. Jadi kan sekarang ini ada 22 pinjol yang sekarang sedang macet. Nah, seperti ini informasinya teman-teman ya. 22 perusahaan Fintech P2P catat kredit macet di atas 5%. Asosiasi nilai bisnisnya masih prospek. Cuma di sini diinformasikan OJK meminta perusahaan P2P lending alias pinjol dengan kredit macet atau TWP 90 di atas 5% untuk membuat rencana perbaikan. Regulator mencatat masih ada 22 dari 97 pinjol dengan TWP 90 di atas 5% per September 2024. Angka tersebut setara dengan 22,68% pemain, berarti seperempatnya ya, di mana jumlahnya cukup signifikan. Agusman sebelumnya memastikan bahwa regulator pun telah memberikan surat peringatan tetap melakukan pengawasan terhadap kualitas pendanaan LPBBTI. Pihaknya pun tidak segan untuk memberikan sanksi apabila ada pelanggaran. Jelas sekali teman-teman ya. Berarti kalau ada kredit macet di pinjol, yang disanksi itu sama OJK adalah pinjolnya. Sudah pernah dijelaskan juga, sudah saya buatkan banyak vlog tentang ini ya. Dan juga saat ini banyak sekali pinjol, banyak sekali hutang kredit macet yang sudah mulai diwajibkan untuk diasuransikan. Berarti Galbay saat ini untuk kedepannya kita usahakan terus bersuarakan untuk Galbay, kita suarakan untuk masalah pinjol ini agar terus naik ke permukaan, biar nantinya yang Galbay belum bisa bayar dan belum bisa untuk menyelesaikan hutang-hutangnya masih aman dan dilindungi oleh pemerintah.
Nih dari sini aja sudah kita ketahui ya, kredit macet sebanyak 22 perusahaan ini yang ditegur adalah perusahaannya, bukan nasabahnya. Karena apa? Sudah tahu nggak bisa bayar, sudah tahu banyak hutangnya, masih juga diberikan pinjaman. Itu poin paling pentingnya. Ya teman-teman ya, jadi jangan khawatir untuk Galbay di akhir tahun. Kalau saya bilang masih aman, aman, tapi bukan berarti terorannya masih aman. Teroran pasti akan tetap ada selama kalian Galbay. Gitu ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga menjadi informasi terbaik, mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.